Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini sudah pertemuan 3 dan kita bertemu lagi. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Di pertemuan 3 ini membahas tentang rencana keberhasilan e-bisnis. E-bisnis bukan hanya meletakkan sebuah web atau hanya web saja yang memungkinkan adanya aplikasi, tetapi e-bisnis adalah teknologi untuk memaksimalkan hubungan dengan pelanggan, lalu berkompetitif dan pangsa pasarnya agar lebih luas dan bisnisnya lebih cepat, bisa menjangkau semua, juga dapat membuat perusahaan dengan e-bisnis. Persyaratan baru pada e-bisnis. Persyaratannya adalah fleksibel, responsif, cepat, fokus pada pelanggan, kolaboratif, lalu pelayanan self sendiri karena customer memilih barang sendiri, membayar kemudian mengirim, semua ngeklik sendiri. Dan juga sistem mudah digunakan, lalu kokoh, fleksibel juga. Terintegrasi ini maksudnya semua berhubungan jadi satu server, handal juga secara global, jadi dapat dipakai di mana saja, juga aman jika ada kebakaran atau apa, dokumen-dokumennya tidak berupa kertas karena masih ada data di server. Strategic plan provides a guiding light. Nah, seperti ini ya, e-bisnis bersamaan dia akan berjalan dengan teknologi atau IT. Rencana untuk kesuksesan e-bisnis ada cara memulai, lalu diagnosanya apa, pengembangannya, mendefine, menentukan, determine, lalu merancang, mengirim, dan mendiskusikan. Itu metodologinya. Bagaimana memulai? Memulainya adalah mengidentifikasi tujuan bisnis dan mendapatkan dukungan manajemen dari si perusahaan. Kemudian menyusun atau mengidentifikasi tim yang akan ikut dalam pengembangan e-bisnis dan perencanaan, lalu mengembangkan komunikasi agar semua sukses berjalan. Bagaimana diagnosanya? Diagnosanya adalah apa tren yang sedang booming saat ini yang mempengaruhi perusahaan atau organisasi. Lalu dokumen-dokumen apa saja yang perlu terkomputerisasi atau diperbaiki. Lalu mengidentifikasi siapa saja stakeholder yang ikut dalam e-bisnis tersebut. Juga industri didiagnosa, apa industri dan dampak eksternalnya serta nilai rantainya, serta mendiagnosis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, terutama si peluang dan ancaman ini sangat penting karena kalau sudah ada ancaman harus sudah dapat diprediksi mulai dari sekarang. Develop atau mengembangkan nilai pengiriman proposisi, jadi mengembangkan data-data yang sudah ada menjadi terkomputerisasi. Mengembangkan bagaimana strateginya agar e-bisnis yang akan dibangun akan memiliki kemajuan bukan kemunduran. Define, menentukan peluangnya serta persaingannya, juga bagaimana prioritas yang utama. Kira-kira prioritas ini adalah modal dahulu, lalu jadwal, kemudian baru aksi-aksi. Determine, menentukan dampak ke arsitektur aplikasi bisnis. Dampaknya bagaimana jika e-bisnis ini dilakukan untuk perusahaan, apakah mungkin nanti ada penambahan orang baru atau penambahan biaya atau lainnya. Lalu menentukan biaya analisis, juga menentukan mappingnya atau peta jalan strategi-strategi yang harus digunakan. Yang ketiga yang pasti harus mendapat persetujuan dari pimpinan. Desain atau merancang apa saja? Merancang tampilannya, merancang proposisinya, bagaimana posisi yang baik tampilannya, navigasinya, lalu bagaimana keamanannya. Yang ketujuh adalah mengirim atau deliver. Deliver ini adalah penyampaian dari rencana yang sudah dicanangkan dari awal. Yang pertama,
penyampaian strategi dan desain yang tadi, lalu pengujian juga pelatihan serta pelaksanaan. Jadi delivery ini adalah tahap sampai pelaksanaan. Bagaimana disampaikan. Juga yang kedua, mempromosikan dan memasarkan e-bisnis yang sudah dibuat, juga fungsi-fungsinya bagaimana agar si pelanggan dapat tertarik untuk menggunakan e-bisnis secara berkelanjutan. Discuss ini mendiskusikan hasil usaha. Jadi yang sudah diimplementasi didiskusikan apa hasilnya dan apa umpan baliknya. Kalau misalkan kurang respon dari pelanggan, maka harus direvisi lagi. Yang kedua adalah menentukan tindakan yang diperlukan. Direvisi mungkin tampilannya, mungkin kerjasama dengan organisasi lain atau mungkin transfer banknya lebih banyak dan lain-lain. Nah seperti ini ya, ini adalah ringkasan dari yang tadi saya jelaskan. Ada mulai, ada diagnosa, ada mengembangkan, ada define, ada determine. Nah ini ringkasannya semua, silahkan dibaca. Tadi sudah saya jelaskan semua. Demikian penjelasan dari saya. Untuk tugas selanjutnya adalah di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 langkah ya untuk memulai kesuksesan e-bisnis. Tolong dijelaskan masing-masing sesuai dengan penjelasan yang tadi sudah saya paparkan. Semoga penjelasan saya hari ini dapat bermanfaat dan mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Jika penjelasan saya ini kurang dapat dipahami silahkan dijapri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.